Hari itu, aku berdiri di tengah gedung pernikahan sambil menahan air mata. Semua tamu sedang tersenyum menyaksikan putriku duduk di pelaminan. Tapi beberapa menit kemudian, seorang wanita tua berlari masuk sambil menangis histeris. Tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat. Lalu di depan semua tamu, dia berteriak, "Aku nggak kuat lagi nyimpan rahasia ini." Suasana langsung berubah tegang. Dan saat isi amplop itu dibuka, seluruh keluargaku hancur dalam hitungan menit. Karena ternyata, anak yang kubesarkan selama 20 tahun, bukan anak kandungku. Assalamualaikum semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Dan menurut kalian, apakah seorang ibu bisa dimaafkan jika sengaja menghancurkan hidup anak dan cucunya demi harta? Kelahiran yang mengubah segalanya. Namaku Alia. Dan sampai 20 tahun lalu, aku percaya hari kelahiran putriku adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Ternyata, hari itu juga menjadi awal dari luka yang menghancurkan keluargaku selama puluhan tahun. Semuanya dimulai pada malam yang tidak pernah bisa kulupakan. Hujan turun sangat deras di luar rumah sakit. Petir sesekali menyambar langit. Sedangkan aku, terbaring lemah di ruang persalinan sambil menahan rasa sakit yang datang bertubi-tubi. Tanganku menggenggam erat tangan suamiku, Damar. Keringat membasahi wajahku. Napasku terasa berat. Tapi di tengah rasa sakit itu, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Karena setelah 5 tahun menunggu, akhirnya aku akan menjadi seorang ibu. Damar terus berusaha menenangkanku. Sabar ya, Alia. Sebentar lagi anak kita lahir. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Selama bertahun-tahun kami menunggu kehadiran seorang anak. Kami sudah berobat kemana-mana. Sudah mendengar berbagai komentar menyakitkan. Sudah menghadapi bisikan tetangga yang menganggap aku mandul. Dan malam itu, penantian panjang kami akhirnya akan berakhir. Beberapa jam kemudian, aku mendengar suara tangisan bayi. Suara kecil yang langsung membuat air mataku mengalir deras. Dokter tersenyum. Selamat. Bayinya sehat. Aku menangis sambil tersenyum. Rasa sakit yang tadi kurasakan seolah menghilang begitu saja. Aku hanya ingin melihat wajah anakku. Hanya itu. Tapi sebelum aku sempat memeluknya, seorang perawat membawa bayi itu pergi untuk pemeriksaan. Saat itu aku tidak curiga apapun. Karena semua orang bilang itu prosedur biasa. Aku hanya mengangguk lemah. Lalu memejamkan mata karena kelelahan. Namun saat aku membuka mata beberapa waktu kemudian, aku melihat seseorang berdiri di dekat pintu ruangan. Ibu mertuaku, Bu Ratih. Tatapannya terlihat aneh. Tidak seperti nenek yang baru saja mendapatkan cucu. Tidak ada senyum bahagia. Tidak ada air mata haru. Yang ada justru wajah tegang. Wajah seseorang yang sedang memikirkan sesuatu. Aku mencoba tersenyum. Bu, anaknya sehat. Beliau hanya mengangguk pelan. Lalu bertanya, laki-laki atau perempuan? Aku tersenyum. Perempuan. Dan saat itulah, aku melihat perubahan di wajahnya. Sangat cepat, tapi cukup jelas untuk membuatku merasa tidak nyaman. Tatapannya langsung turun. Senyumnya menghilang. Dan beberapa detik kemudian, beliau memalingkan wajah. Saat itu aku tidak mengerti. Aku terlalu bahagia untuk memikirkannya. Aku tidak tahu bahwa jawaban sederhana itu akan menjadi awal dari semuanya. Sejak aku menikah dengan Damar, Bu Ratih memang selalu terobsesi dengan satu hal. Cucu laki-laki.
Beliau sering berkata bahwa keluarga besar mereka memiliki warisan yang harus diteruskan kepada keturunan tertentu. Aku tidak pernah benar-benar memahami maksudnya. Dan jujur, aku juga tidak terlalu peduli. Bagiku, anak adalah anugerah. Laki-laki ataupun perempuan. Tapi tidak bagi Bu Ratih. Beberapa bulan sebelum aku melahirkan, aku masih ingat beliau pernah berkata, "Semoga cucunya laki-laki." Aku tertawa kecil waktu itu. "Kalau perempuan gimana, Bu?" Beliau langsung diam. Lalu menjawab pelan, "Ya, semoga saja laki-laki." Saat itu aku menganggapnya sebagai harapan biasa seorang nenek. Aku tidak pernah menyangka bahwa keinginan itu ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Keesokan harinya, aku akhirnya bisa melihat bayiku lebih lama. Seorang bayi perempuan kecil yang sangat cantik. Aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tangisnya pelan, jarinya mungil. Dan saat aku menggenggam tangannya, aku merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Namanya Naya. Kataku pada Damar. Suamiku tersenyum. Cantik. Aku memeluk bayi itu erat. Tidak peduli apa kata siapapun. Dia adalah bagian dari hidupku. Dia adalah alasan aku bertahan melewati semua rasa sakit. Namun di luar ruangan itu, seseorang ternyata sedang menyimpan kekecewaan yang tidak pernah kami sadari. Seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bayi yang lahir bukan seperti yang diharapkannya. Dan saat aku menikmati hari-hari pertama sebagai seorang ibu, aku sama sekali tidak tahu bahwa sebuah rahasia besar sedang mulai dikubur rapat. Rahasia yang akan menghancurkan hidup banyak orang. Rahasia yang baru terbongkar 20 tahun kemudian. Dan saat kebenaran itu muncul ke permukaan, tidak ada satupun dari kami yang siap menerimanya. Ibu mertua yang terobsesi warisan. Hari-hari setelah kelahiran Naya seharusnya menjadi masa paling bahagia dalam hidupku. Aku menghabiskan hampir seluruh waktuku untuk menggendongnya, memandangi wajah mungilnya, mencium keningnya, dan menikmati setiap tangis kecil yang membuatku merasa benar-benar menjadi seorang ibu. Tapi kebahagiaan itu perlahan mulai terganggu oleh sikap ibu mertuaku. Bu Ratih. Semakin hari, aku semakin merasa ada sesuatu yang aneh. Beliau memang tidak pernah terang-terangan membenci Naya. Tapi aku bisa merasakan jarak itu. Dingin, kaku, dan penuh kekecewaan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Suatu sore, aku sedang menyusui Naya di ruang keluarga. Bu Ratih duduk tidak jauh dariku sambil mengupas buah. Aku tersenyum sambil menunjukkan wajah Naya yang sedang tertidur. "Lihat, Bu. Lucu ya kalau lagi tidur." Aku berharap beliau ikut tersenyum. Atau mungkin mencubit pipi Naya dengan gemas seperti nenek pada umumnya. Tapi Bu Ratih hanya melirik sekilas. Lalu kembali fokus pada buah di tangannya. Hanya itu. Dadaku langsung terasa tidak nyaman. Tapi aku mencoba mengabaikannya. Mungkin beliau memang tidak pandai menunjukkan kasih sayang. Aku terus berpikir positif. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan yang membuatku sulit tidur. Saat itu aku hendak mengambil air minum di dapur. Rumah sudah cukup sepi. Semua orang hampir tidur. Tapi saat melewati ruang tengah, aku mendengar suara Bu Ratih berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya terdengar pelan, namun cukup jelas untuk membuat langkahku berhenti. Kalau cucunya perempuan begini, bagaimana warisan keluarga nanti? Tanganku langsung membeku. Warisan? Aku mengernyit bingung. Beliau melanjutkan, "Dari dulu keluarga kita punya aturan. Harus ada penerus yang tepat." Dadaku mulai berdebar tidak nyaman. Aku tidak mengerti sepenuhnya apa yang beliau maksud. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa detik kemudian, aku mendengar beliau menghela napas panjang. "Kalau saja yang lahir laki-laki."
Aku langsung kembali ke kamar sebelum terdengar lebih banyak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan ucapan Bu Ratih. Kenapa beliau begitu memikirkan warisan? Kenapa jenis kelamin bayi menjadi sesuatu yang sangat penting? Dan kenapa aku merasa seolah Naya dianggap tidak cukup baik hanya karena dia perempuan? Keesokan harinya, aku mencoba membicarakan hal itu dengan suamiku. Damar sedang sarapan saat aku duduk di sampingnya. Mas, aku mau tanya sesuatu. Damar mengangguk. Apa? Aku ragu beberapa detik. Lalu berkata pelan. Keluarga kamu punya masalah soal warisannya. Sendok di tangan Damar langsung berhenti. Wajahnya terlihat sedikit kaget. Meski hanya sesaat. Kenapa tanya begitu? Aku menceritakan apa yang kudengar semalam. Tapi bukannya menjelaskan. Damar justru terlihat tidak nyaman. Gak usah dipikirin. Mama memang kadang terlalu serius soal tradisi keluarga. Jawaban itu justru membuatku semakin penasaran. Karena jelas sekali, dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku menatapnya lama. Tradisi apa? Damar menghela napas panjang. Lalu berkata pelan, dulu kakek bikin aturan soal pembagian warisan keluarga. Dan mama terlalu percaya sama aturan itu. Aku semakin bingung. Aturan seperti apa? Namun Damar langsung berdiri. Udah ya. Nggak penting. Lalu dia pergi begitu saja. Meninggalkan aku dengan semakin banyak pertanyaan. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan Bu Ratih lebih sering. Dan semakin kuperhatikan, semakin aneh sikap beliau. Setiap ada tamu datang, beliau selalu membicarakan soal garis keturunan, soal penerus keluarga, soal masa depan warisan. Bahkan suatu hari, aku mendengar beliau berkata kepada salah satu kerabat, kalau bukan karena Damar, saya pasti kecewa sekali. Kalimat itu membuat dadaku langsung sesak. Karena aku tahu, yang beliau maksud adalah Naya. Anak perempuanku. Anak yang bahkan belum mengerti apa-apa. Tapi sudah dianggap tidak sesuai harapan. Aku memeluk Naya erat malam itu. Air mataku jatuh pelan saat melihat wajahnya yang tertidur tenang. Maaf ya, nak. Bisikku lirih. Kalau ada orang yang gak bisa melihat betapa berharganya kamu. Aku mencium keningnya. Lalu memeluknya lebih erat. Karena bagiku, Naya adalah hadiah terindah yang pernah Tuhan berikan. Namun saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa obsesi Bu Ratih terhadap warisan ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang kubayangkan. Dan beberapa hari kemudian, aku akan melihat sendiri sesuatu yang membuat perasaanku sebagai seorang ibu mulai terusik. Bayi yang dibawa pergi. Semakin hari, perasaanku semakin tidak tenang. Entah kenapa. Padahal saat itu hidupku terlihat baik-baik saja. Aku memiliki suami yang kucintai. Aku memiliki bayi perempuan yang sehat. Dan keluarga besar yang tampak bahagia dari luar. Tapi sebagai seorang ibu, ada sesuatu yang terus mengganggu pikiranku. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Setiap kali aku melihat Bu Ratih menatap Naya, aku selalu merasa ada jarak yang aneh. Bukan seperti nenek yang sedang melihat cucunya, melainkan seperti seseorang yang sedang melihat masalah. Awalnya aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku pikir mungkin aku hanya terlalu sensitif setelah melahirkan. Tapi semuanya berubah beberapa minggu kemudian. Hari itu hujan turun sejak pagi. Naya baru berusia beberapa minggu. Aku sedang mengganti pakaiannya di kamar saat Bu Ratih tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Beliau berdiri di dekat pintu sambil memperhatikan Naya. Lama sekali. Sampai akhirnya beliau berkata pelan, "Kamu capek nggak ngurus bayi terus?" Aku tersenyum kecil. "Capek sih, Bu. Tapi bahagia." Bu Ratih mengangguk. Lalu berjalan mendekat. Tangannya perlahan menyentuh pipi Naya. Namun entah kenapa,
Tatapan matanya terlihat kosong. Tidak hangat, tidak lembut. Aku langsung merasa tidak nyaman. Beberapa detik kemudian beliau berkata, "Kalau ada kesempatan mengubah nasib keluarga, kamu mau nggak?" Aku langsung bingung. Maksudnya? Beliau tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Nggak apa-apa. Mama cuma ngomong sembarangan." Lalu beliau keluar begitu saja, meninggalkan aku dengan rasa tidak tenang yang semakin besar. Malam harinya, aku sulit tidur. Naya beberapa kali terbangun dan menangis. Aku menggendongnya sambil berjalan pelan di kamar. Sampai akhirnya dia kembali tertidur di pelukanku. Aku tersenyum sambil mencium keningnya. "Kamu harus tumbuh bahagia ya, Nak." Saat itu, aku tidak tahu bahwa hidup kami sedang berjalan menuju sebuah rahasia besar. Rahasia yang dikubur begitu dalam selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, aku menerima kunjungan dari seorang perempuan tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia datang saat Damar sedang bekerja. Bu Ratih langsung menyambutnya dengan sangat ramah. Aku sempat melihat mereka berbicara cukup lama di ruang tamu. Sesekali mereka melihat ke arah kamar tempat aku dan Naya berada. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Sampai saat perempuan itu pulang, aku melihat Bu Ratih mengantarnya sampai ke depan pagar. Dan saat kembali masuk rumah, wajah beliau terlihat sangat tegang. Seperti seseorang yang baru saja mengambil keputusan besar. Malam itu, aku mendengar Bu Ratih dan Damar berdebat pelan di ruang makan. Aku tidak bisa mendengar semuanya. Tapi ada satu kalimat yang berhasil sampai ke telingaku. "Ini demi masa depan keluarga kita." Suara Bu Ratih terdengar tegas. Lalu suara Damar menjawab pelan, "Mama jangan mulai lagi." Aku langsung terdiam. Karena itu bukan pertama kalinya aku mendengar nada bicara seperti itu. Beberapa hari terakhir, aku merasa ada sesuatu yang sedang dibicarakan tanpa sepengetahuanku. Sesuatu yang berkaitan dengan keluarga, dengan warisan, dan mungkin dengan Naya. Namun setiap kali aku mencoba bertanya, semua orang selalu menghindar. Semua orang selalu mengatakan bahwa aku terlalu banyak berpikir. Akhirnya aku memilih diam. Aku fokus mengurus bayiku, menikmati setiap hari bersamanya, dan mencoba melupakan semua kegelisahan yang terus muncul. Sampai suatu siang, aku membuka album foto lama dari rumah sakit tempat Naya lahir. Awalnya aku hanya ingin mengenang momen kelahirannya. Tapi saat melihat satu foto tertentu, dadaku langsung terasa aneh. Di foto itu, aku sedang menggendong bayi yang baru lahir. Namun semakin lama aku memperhatikannya, semakin muncul pertanyaan di kepalaku. Karena gelang identitas yang terlihat di tangan bayi dalam foto itu, berbeda dengan gelang yang masih kusimpan sebagai kenang-kenangan. Aku langsung membeku. Mungkin itu hanya kesalahan kecil. Mungkin aku hanya salah melihat. Tapi sejak detik itu, perasaan tidak tenang yang selama ini kupendam mulai tumbuh semakin besar. Dan aku belum tahu, 20 tahun kemudian, foto sederhana itu akan menjadi salah satu petunjuk yang membuka rahasia paling menghancurkan dalam hidupku. Kehidupan yang terasa aneh. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, bayi kecil yang dulu selalu kugendong kini tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria. Aku menamainya Naya. Dan selama bertahun-tahun, aku mencintainya dengan seluruh hatiku. Tidak pernah ada satu hari pun aku meragukan bahwa dia adalah bagian dari hidupku. Dia memanggilku ibu. Dia menangis di pelukanku. Dia tertidur sambil menggenggam tanganku. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Tapi semakin besar Naya tumbuh, semakin sering aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuatku sering termenung sendirian. Karena Naya berbeda. Sangat berbeda. Bukan soal sifat, bukan soal kebiasaan, tapi secara fisik. Semakin hari,
Perbedaan itu semakin jelas terlihat. Aku berkulit sawo matang. Damar juga demikian. Bahkan sebagian besar keluarga besar kami memiliki wajah yang mirip satu sama lain. Tapi Naya berbeda. Kulitnya jauh lebih terang. Bentuk wajahnya berbeda. Bahkan warna matanya sedikit berbeda dibanding kebanyakan anggota keluarga kami. Awalnya aku tidak pernah memikirkan hal itu. Karena banyak orang bilang anak bisa mirip keluarga jauh. Aku percaya itu. Sampai komentar-komentar mulai bermunculan. Suatu sore saat acara keluarga, salah satu tante tiba-tiba tertawa sambil berkata, "Naya kok nggak mirip siapa-siapa ya?" Semua orang langsung tertawa kecil. Aku ikut tersenyum meski sedikit canggung. Lalu tante itu melanjutkan, "Kalau ketemu di jalan mungkin nggak ada yang nyangka dia anak Alia." Aku hanya tertawa kecil. Tapi entah kenapa, dadaku terasa tidak nyaman. Sementara Bu Ratih yang duduk di dekat kami hanya diam. Tidak ikut tertawa. Tidak ikut membela. Beliau hanya menunduk sambil memainkan cangkir teh. Dan itu justru membuatku semakin aneh. Karena biasanya, beliau selalu punya komentar tentang apa saja. Tapi setiap topik tentang kemiripan Naya muncul, Bu Ratih selalu memilih diam. Seolah ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Tahun demi tahun berlalu. Naya tumbuh menjadi anak yang baik, rajin belajar, santun, dan selalu membuatku bangga. Namun sikap Bu Ratih terhadapnya tidak pernah benar-benar hangat. Beliau tidak kasar, tapi juga tidak pernah terlihat dekat. Bahkan kadang aku merasa, Bu Ratih lebih menyayangi anak-anak orang lain dibanding cucunya sendiri. Suatu hari saat Naya berusia sekitar 10 tahun, aku melihat sesuatu yang membuatku sedih. Saat itu seluruh keluarga sedang berkumpul. Anak-anak bermain di halaman. Naya berlari mendekati neneknya sambil membawa hasil gambar yang baru selesai dibuat. Wajahnya sangat bahagia. "Nenek, lihat ini. Aku gambar keluarga kita." Aku tersenyum melihat semangatnya. Tapi Bu Ratih hanya melihat sekilas. Lalu berkata datar, "Taruh saja di meja." Senyum Naya langsung memudar. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Namun dia tetap tersenyum kecil dan pergi. Malamnya, aku menemukan Naya duduk sendirian di teras. Matanya terlihat sembab. Aku langsung duduk di sampingnya. "Kenapa, sayang?" Naya menunduk. Lalu berkata pelan, "Nenek nggak suka aku ya?" Hatiku langsung terasa perih. Aku memeluknya erat. "Jangan ngomong begitu." Tapi Naya justru menangis. Kalau Faris datang, nenek selalu senyum. Kalau aku datang, nenek selalu biasa aja. Aku terdiam. Karena aku tahu, apa yang dikatakannya benar. Faris adalah anak dari kerabat jauh keluarga Damar. Sejak kecil, Bu Ratih memang sangat menyayanginya. Bahkan kadang berlebihan. Beliau sering membelikan hadiah untuk Faris, mengajaknya jalan-jalan, dan memujinya di depan semua orang. Sementara Naya jarang sekali mendapatkan perhatian seperti itu. Saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa Bu Ratih begitu menyayangi Faris? Kenapa sikapnya terhadap Naya selalu terasa berbeda? Dan kenapa setiap kali aku mencoba membahas hal itu, beliau selalu menghindar? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menumpuk di kepalaku selama bertahun-tahun. Namun aku tidak pernah menemukan jawabannya. Sampai suatu malam, saat Naya berusia hampir 20 tahun, aku sedang membereskan lemari lama di gudang. Aku membuka satu kotak tua yang sudah bertahun-tahun tidak kusentuh. Di dalamnya ada album foto, dokumen lama, dan beberapa barang kenangan dari rumah sakit saat aku melahirkan. Awalnya aku hanya ingin bernostalgia. Tapi ketika membuka salah satu amplop tua, aku menemukan sesuatu yang membuat tanganku langsung gemetar. Sebuah salinan catatan kelahiran. Dan di bagian bawah dokumen itu, ada coretan kecil yang sebelumnya tidak pernah kusadari.
Coretan yang membuat jantungku berdebar tidak tenang. Karena di sana tertulis sebuah nomor kamar, yang berbeda dengan nomor kamar tempat aku dirawat saat melahirkan. Dan sejak malam itu, aku mulai merasa bahwa ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku, anak yang selalu dibandingkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dokumen yang kutemukan di gudang terus terbayang di kepalaku. Aku sudah membacanya berkali-kali, tapi hasilnya tetap sama. Nomor kamar yang tercatat di salinan dokumen kelahiran itu berbeda dengan kamar tempat aku dirawat 20 tahun lalu. Mungkin memang hanya kesalahan administrasi. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi entah kenapa, hatiku terus merasa tidak tenang. Aku mencoba menyimpan kembali dokumen itu ke dalam amplop. Namun semakin aku berusaha melupakannya, semakin kuat rasa penasaran itu muncul. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk fokus pada persiapan acara keluarga. Karena hari itu seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah Bu Ratih. Naya juga ikut datang. Saat melihatnya turun dari mobil, aku langsung tersenyum. Anakku itu sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik, ramah, pintar, dan selalu berusaha menghormati semua orang. Termasuk neneknya yang selama ini tidak pernah benar-benar dekat dengannya. Ibu. Naya langsung memelukku. Aku kangen. Aku tertawa kecil. Baru juga 3 hari nggak ketemu. Naya ikut tertawa. Namun senyum itu perlahan menghilang saat melihat Bu Ratih berjalan keluar rumah. Nenek. Sapa Naya pelan. Bu Ratih hanya mengangguk singkat. Udah datang. Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum hangat. Tidak ada sambutan yang membuat seorang cucu merasa dirindukan. Aku melihat mata Naya sedikit meredup. Meski dia berusaha menyembunyikannya. Dan seperti biasa, hatiku kembali terasa sakit. Karena selama bertahun-tahun, aku melihat sendiri bagaimana anakku terus berusaha mendapatkan kasih sayang neneknya. Tapi selalu gagal. Acara keluarga mulai berlangsung. Orang-orang bercengkerama. Anak-anak bermain. Suasana terlihat hangat dari luar. Sampai seseorang datang. Faris. Pemuda yang sejak kecil selalu menjadi kesayangan Bu Ratih. Begitu Faris masuk ke halaman rumah, wajah Bu Ratih langsung berubah cerah. Faris. Beliau berjalan cepat menghampirinya. Lalu memeluknya erat. Aduh, akhirnya datang juga. Aku langsung terdiam. Karena perbedaan perlakuan itu begitu jelas. Beberapa menit lalu, Naya hanya mendapat anggukan dingin. Sekarang, Faris disambut seperti anak yang paling dirindukan. Naya juga melihat semuanya. Aku tahu. Karena senyum di wajahnya perlahan menghilang. Namun seperti biasa, dia memilih diam. Saat makan siang, keadaan menjadi semakin menyakitkan. Semua orang duduk mengelilingi meja besar. Naya duduk di sampingku. Sedangkan Faris duduk dekat Bu Ratih. Sepanjang makan, Bu Ratih tidak berhenti memuji Faris. Faris sekarang hebat. Kerjaannya bagus. Orangnya bertanggung jawab. Dari kecil memang beda. Semua orang mengangguk. Beberapa ikut memuji. Dan Naya hanya menunduk sambil memainkan sendok. Aku bisa melihat dia berusaha tersenyum. Tapi aku tahu, hatinya sedang terluka. Tiba-tiba salah satu tante berkata sambil tertawa. Kalau Faris ini cucu kandung Bu Ratih, pasti makin disayang. Semua orang tertawa kecil. Tapi saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Bu Ratih mendadak diam. Wajahnya berubah tegang. Sangat cepat, tapi cukup jelas untuk kulihat. Beliau langsung menunduk dan meminum air. Seolah berusaha menghindari pembicaraan itu. Aku langsung teringat semua keanehan selama bertahun-tahun. Perhatian berlebihan kepada Faris. Sikap dingin kepada Naya. Dan kegelisahan setiap kali ada yang membahas hubungan keluarga.
Dadaku mulai berdebar tidak nyaman. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, aku masih memikirkan kejadian itu. Sampai akhirnya aku memutuskan bertanya langsung kepada Damar. Mas, menurut kamu nggak aneh? Damar yang sedang membaca koran langsung menoleh. Apa? Aku menarik napas panjang. Kenapa Mama selalu lebih sayang Faris daripada Naya? Wajah Damar langsung berubah. Meski hanya sesaat, tapi aku melihatnya. Dia terlihat gugup. Kamu terlalu mikir jauh. Aku menggeleng pelan. Enggak. Aku lihat sendiri selama bertahun-tahun. Damar langsung berdiri. Udah malam. Gak usah bahas itu lagi. Lalu dia pergi meninggalkan ruang tamu. Aku duduk diam sendirian. Dadaku semakin tidak tenang. Karena ini bukan pertama kalinya Damar menghindari pertanyaanku. Dan semakin sering dia menghindar, semakin aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi, seseorang dari masa lalu akan datang menemuiku. Dan kedatangannya akan membuka pintu pertama menuju rahasia yang sudah terkubur selama 20 tahun. Luka yang terus membesar. Hari-hari setelah acara keluarga itu terasa semakin berat. Bukan untukku, tapi untuk Naya. Semakin dia tumbuh dewasa, semakin jelas bahwa ada luka yang diam-diam ia simpan sendiri. Luka karena merasa tidak pernah benar-benar diterima oleh neneknya. Dan sebagai seorang ibu, aku melihat semuanya. Aku melihat bagaimana Naya selalu berusaha mendapatkan perhatian. Aku melihat bagaimana dia selalu mencoba membuat Bu Ratih bangga. Tapi hasilnya selalu sama. Kecewa. Suatu sore, Naya pulang lebih awal dari kampus. Biasanya dia selalu ceria. Selalu banyak bercerita. Tapi hari itu berbeda. Dia masuk rumah dengan mata sembab. Langsung masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Hatiku langsung tidak tenang. Aku mengetuk pintu kamarnya pelan. Naya. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu perlahan. Dan saat melihatnya duduk di lantai sambil menangis, dadaku langsung terasa sesak. Sayang. Aku segera menghampirinya. Naya buru-buru menghapus air mata. Aku nggak apa-apa, Bu. Tapi aku tahu dia berbohong. Aku duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. Ceritain ke ibu. Beberapa detik dia diam, lalu tangisnya pecah. Kenapa nenek nggak pernah suka sama aku? Pertanyaan itu langsung menusuk hatiku. Karena itu bukan pertama kalinya dia bertanya. Dan setiap kali mendengarnya, aku selalu merasa gagal sebagai ibu. Naya menangis semakin keras. Aku udah berusaha baik. Aku nggak pernah kurang ajar. Aku selalu hormat sama nenek. Air matanya terus jatuh. Tapi kenapa aku selalu terasa berbeda? Aku langsung memeluknya erat. Tangisku hampir ikut pecah. Karena aku tidak punya jawaban. Aku juga sudah bertanya hal yang sama selama bertahun-tahun. Kenapa? Kenapa Bu Ratih selalu menjaga jarak dengan Naya? Kenapa kasih sayang yang begitu mudah diberikan kepada Faris selalu terasa sulit diberikan kepada anakku? Malam itu, setelah Naya tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Pikiranku kacau. Semua kejadian selama 20 tahun terakhir terus berputar di kepala. Tatapan dingin Bu Ratih. Perhatian berlebihan kepada Faris. Dokumen kelahiran yang aneh. Dan sikap Damar yang selalu menghindar setiap kali aku bertanya. Semua potongan itu mulai terasa saling terhubung. Tapi aku belum bisa melihat gambaran besarnya. Sampai 3 hari kemudian, seseorang datang ke rumah. Seorang perempuan tua. Usianya mungkin sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah banyak memutih. Wajahnya terlihat lelah. Dan saat melihatku, matanya langsung berkaca-kaca. Aku tidak mengenalnya. Sama sekali. Maaf. Katanya pelan. Apa benar ini rumah Bu Alia?
Aku mengangguk bingung. Iya. Perempuan itu terlihat gugup. Tangannya gemetar saat memegang tas tua yang dibawanya. Saya ingin bicara sebentar. Entah kenapa, dadaku langsung berdebar tidak nyaman. Aku mempersilahkannya masuk. Beberapa menit kemudian, kami duduk berhadapan di ruang tamu. Perempuan itu terlihat beberapa kali ingin bicara, tapi selalu mengurungkan niatnya. Sampai akhirnya dia berkata, "Saya dulu bekerja di Rumah Sakit Harapan Mulia." Tanganku langsung membeku. Rumah sakit tempat Naya lahir. Perempuan itu menunduk. Matanya mulai basah. Saya sudah menyimpan ini terlalu lama. Jantungku mulai berdetak semakin cepat. Aku menatapnya tanpa berkedip. Sedangkan dia membuka tas lamanya perlahan. Lalu mengeluarkan sebuah amplop yang sudah terlihat kusam. Tangannya gemetar. Seolah benda itu memiliki beban yang sangat besar. Saya seharusnya datang sejak dulu. Suaranya mulai bergetar. Tapi saya terlalu takut. Napasku terasa berat. Entah kenapa, aku merasa hidupku akan berubah setelah percakapan ini. Perempuan itu akhirnya mendorong amplop tersebut ke arahku. Tolong lihat ini. Tanganku ikut gemetar saat menerima amplop itu. Aku belum membukanya. Tapi firasat buruk langsung memenuhi dadaku. Karena aku bisa melihat air mata jatuh dari mata perempuan itu. Dan sebelum aku sempat bertanya apapun, dia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Ada sesuatu tentang hari kelahiran putri ibu. Dia terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan dengan suara nyaris berbisik, yang tidak pernah ibu ketahui selama 20 tahun ini. Dan saat itu, aku mulai sadar. Rahasia yang selama ini terkubur rapat, perlahan mulai mencari jalan untuk keluar. Rahasia mulai bergerak. Tanganku masih gemetar saat memegang amplop tua yang diberikan perempuan itu. Ruang tamu terasa begitu sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Perempuan yang mengaku pernah bekerja di Rumah Sakit Harapan Mulia itu terus menunduk. Matanya merah. Seolah dia sudah menangis sebelum datang ke rumahku. Sedangkan aku mulai merasa takut membuka amplop yang ada di tanganku. Karena firasatku mengatakan, apapun isi amplop itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah melihatnya. Aku menelan ludah pelan. Siapa nama ibu? Perempuan itu mengangkat wajahnya. Saya Sulasmi. Aku mengangguk perlahan. Lalu kembali melihat amplop di tanganku. Apa isinya? Bu Sulasmi langsung terlihat gelisah. Tangannya saling menggenggam erat. Bukti yang selama ini saya simpan. Dadaku langsung terasa sesak. Bukti apa? Air mata Bu Sulasmi tiba-tiba jatuh. Kesalahan terbesar dalam hidup saya. Aku langsung membeku. Karena dari cara beliau berbicara, aku tahu ini bukan hal kecil. Dengan napas tidak teratur, aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar fotokopi dokumen lama. Ada catatan rumah sakit. Ada daftar pasien. Ada laporan pergantian petugas. Dan ada satu lembar kertas yang langsung membuat jantungku berdebar semakin keras. Karena di sana tertulis tanggal lahir Naya. Tanggal yang sangat kuingat sampai hari ini. Tanganku mulai dingin. Aku membaca setiap baris perlahan. Dan semakin kubaca, semakin aku tidak mengerti. Ada 2 nama bayi perempuan yang lahir hampir bersamaan malam itu. Nomor kamar berbeda. Data keluarga berbeda. Tapi ada catatan kecil di bagian bawah yang tampak sengaja disembunyikan. Aku mengangkat kepala. Saya nggak mengerti. Bu Sulasmi menangis pelan. Karena memang tidak seharusnya ibu tahu. Ruangan kembali sunyi. Aku bisa merasakan napasku semakin berat. Sementara Bu Sulasmi terlihat berjuang mengumpulkan keberanian. Lalu akhirnya, beliau berkata sesuatu yang membuatku sulit berpikir jernih. Malam itu ada orang yang meminta saya melakukan sesuatu.
Tanganku langsung mengepal. Siapa? Beliau langsung menggeleng. Saya belum bisa bilang sekarang. Jawaban itu membuatku semakin frustrasi. Kalau begitu kenapa ibu datang? Bu Sulasmi langsung menangis lebih keras. Karena saya sudah terlalu lama menyimpan dosa ini. Air mataku mulai menggenang. Karena aku bisa merasakan rasa bersalah yang begitu besar dalam dirinya. Tapi justru itu yang membuatku semakin takut. Kesalahan seperti apa yang mampu menghantui seseorang selama 20 tahun? Aku kembali melihat dokumen-dokumen itu. Lalu tiba-tiba, aku menemukan satu nama yang sangat familiar. Nama Bu Ratih. Tanganku langsung membeku. Aku membaca ulang berkali-kali. Takut salah lihat. Tapi namanya tetap ada di sana. Sebagai salah satu anggota keluarga yang tercatat datang ke rumah sakit malam itu. Padahal selama ini, Bu Ratih selalu bilang dia hanya datang sebentar. Aku perlahan mengangkat wajah. Kenapa ada nama ibu mertua saya di sini? Bu Sulasmi langsung menutup mata. Air matanya jatuh semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang sangat besar di wajahnya. Beliau terlihat ragu. Sangat ragu. Tapi akhirnya berkata pelan. Karena semuanya berawal dari malam itu. Dadaku langsung terasa semakin sesak. Aku mencoba tetap tenang. Tapi pikiranku sudah berlari kemana-mana. Semua kejadian selama 20 tahun terakhir mulai muncul kembali. Sikap dingin Bu Ratih kepada Naya. Perhatian berlebihan kepada Faris. Tatapan aneh saat topik keluarga dibahas. Dan sekarang, nama beliau muncul dalam dokumen yang berkaitan dengan hari kelahiran putriku. Aku mulai gemetar. Karena untuk pertama kalinya, kecurigaanku tidak lagi terasa seperti imajinasi. Mungkin memang ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang sangat besar. Tiba-tiba Bu Sulasmi mengeluarkan sebuah foto tua dari tasnya. Foto itu sudah kusam. Sudut-sudutnya mulai rusak karena usia. Beliau menyerahkannya kepadaku. Aku langsung melihat foto itu. Dan detik berikutnya, seluruh tubuhku terasa lemas. Karena dalam foto itu, terlihat lorong rumah sakit tempat aku melahirkan. Dan di salah satu sudut foto, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Bu Ratih. Sedang berdiri bersama seseorang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mereka tampak berbicara dengan wajah sangat serius. Tepat pada malam saat Naya dilahirkan. Tanganku mulai bergetar hebat. Sementara Bu Sulasmi menunduk sambil menangis. Lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kalau ibu ingin tahu kebenarannya. Beliau menarik napas panjang. Ada satu orang lagi yang harus ditemui. Aku langsung menatapnya. Jantungku berdetak sangat keras. Karena aku merasa, aku sudah berada sangat dekat dengan rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan aku belum tahu, orang yang akan kutemui berikutnya ternyata menyimpan pengakuan yang jauh lebih mengejutkan. Surat misterius. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Foto tua dari Bu Sulasmi masih tergeletak di atas meja kamar. Tatapanku terus kembali ke foto itu. Ke lorong rumah sakit. Ke sosok Bu Ratih. Dan ke perempuan asing yang berdiri di sampingnya. Semakin lama kulihat, semakin kuat perasaan bahwa semua ini bukan kebetulan. Selama 20 tahun, aku hidup dengan banyak tanda tanya. Tapi baru sekarang semuanya mulai terasa saling terhubung. Damar yang selalu menghindari pertanyaan. Bu Ratih yang tidak pernah dekat dengan Naya. Faris yang selalu diperlakukan istimewa. Dan sekarang, dokumen serta foto-foto lama mulai bermunculan satu persatu. Aku menarik napas panjang. Lalu memandang Naya yang sedang tertidur di kamar sebelah. Meski sudah dewasa, bagiku dia tetap anak kecil yang dulu kugendong setiap malam. Anak yang pertama kali membuatku merasakan arti menjadi seorang ibu. Air mataku jatuh perlahan. Karena semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin besar ketakutanku.
Bagaimana kalau semuanya benar? Bagaimana kalau ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku? Dan bagaimana kalau kebenaran itu justru menghancurkan Naya? Pikiran itu membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tidur sampai menjelang pagi. Keesokan harinya, aku kembali menemui Bu Sulasmi. Kami bertemu di sebuah warung kecil yang sepi. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibanding kemarin. Seolah semalaman dia juga tidak bisa tidur. Begitu aku duduk, aku langsung bertanya, siapa perempuan yang ada di foto itu? Bu Sulasmi terlihat gugup. Tangannya gemetar memegang gelas. Namanya Rina. Aku mengernyit. Nama itu asing bagiku. Siapa dia? Bu Sulasmi menunduk, lalu menjawab pelan. Dia pernah bekerja di rumah sakit. Jantungku mulai berdebar. Masih hidup? Beliau mengangguk. Masih. Aku langsung berkata cepat. Aku mau menemuinya. Namun Bu Sulasmi justru terlihat semakin gelisah. Masalahnya? Beliau terdiam. Dia sudah lama menghilang. Dadaku langsung turun. Harapan yang baru muncul terasa runtuh seketika. Aku menatap meja sambil mencoba berpikir. Kalau perempuan itu menghilang, bagaimana aku bisa mendapatkan jawaban? Dan saat itulah, Bu Sulasmi mengeluarkan sebuah benda kecil dari tasnya. Sebuah amplop putih yang sudah menguning. Tanganku langsung membeku. Apa itu? Beliau mendorong amplop itu ke arahku. Ini dititipkan Rina sebelum dia pergi. Napasku langsung terasa berat. Aku perlahan mengambil amplop tersebut. Di bagian depan tertulis tulisan tangan yang mulai pudar. Tulisan itu membuat bulu kuduku meremang. Karena tertulis satu kalimat sederhana. Untuk dibuka jika suatu hari kebenaran harus diketahui. Tanganku mulai gemetar. Bu Sulasmi tidak berkata apa-apa. Beliau hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada surat. Kertasnya sudah tua. Beberapa bagian mulai menguning. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai membaca. Dan semakin kubaca, semakin dingin seluruh tubuhku. Isi surat itu tidak menjelaskan semuanya. Tapi cukup untuk membuatku sulit bernapas. Karena dalam surat itu tertulis bahwa malam saat aku melahirkan memang terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Seseorang memberikan tekanan kepada beberapa orang di rumah sakit. Seseorang yang sangat berpengaruh. Seseorang yang memiliki kepentingan besar terhadap masa depan keluarganya. Tanganku semakin gemetar. Aku terus membaca sampai bagian akhir. Dan tepat di paragraf terakhir, aku menemukan satu kalimat yang membuat jantungku serasa berhenti. Jika suatu hari rahasia ini terbongkar, carilah anak laki-laki yang selama ini dibesarkan oleh keluarga itu. Aku langsung mengangkat kepala. Wajahku pucat. Anak laki-laki. Bu Sulasmi mulai menangis lagi. Sedangkan aku merasa dunia di sekitarku berputar. Karena selama ini, aku selalu berpikir masalah ini hanya tentang Naya. Tapi ternyata, ada seorang anak laki-laki yang juga terlibat dalam rahasia ini. Seorang anak yang keberadaannya tidak pernah ku ketahui. Dan yang paling membuatku takut, aku mulai mengingat satu orang. Satu orang yang selama bertahun-tahun selalu diperlakukan istimewa oleh Bu Ratih. Satu orang yang selalu dibandingkan dengan Naya. Satu orang yang selalu berada sangat dekat dengan keluarga kami. Faris. Dadaku langsung terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, sebuah kemungkinan yang mengerikan muncul di kepalaku. Dan jika kemungkinan itu benar, maka kehidupan seluruh keluarga kami akan berubah selamanya. Pengkhianatan suamiku. Tanganku masih gemetar saat keluar dari ruang arsip rumah sakit. Nama yang kulihat di dokumen itu terus terbayang di kepalaku. Aku bahkan sempat berhenti beberapa kali di koridor rumah sakit karena kakiku terasa lemas. Selama 20 tahun, aku mengira hidupku berjalan normal.
Aku mengira semua luka yang kualami hanyalah bagian dari takdir. Tapi sekarang, semakin banyak bukti yang muncul. Dan semakin banyak orang yang ternyata terlibat. Aku duduk di bangku taman rumah sakit sambil mencoba menenangkan diri. Namun air mataku terus jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai takut menghadapi kebenaran sepenuhnya. Kalau rahasia ini benar-benar terbongkar, berapa banyak hubungan yang akan hancur? Berapa banyak hati yang akan terluka? Dan yang paling kutakutkan, bagaimana nasib Naya? Aku pulang menjelang sore. Rumah terasa sunyi. Damar belum pulang kerja. Naya masih berada di kampus. Aku masuk kamar lalu mengunci pintu. Dokumen dari rumah sakit kuletakkan di atas meja. Aku menatapnya lama sekali. Sampai akhirnya, aku mengambil ponsel. Ada satu orang yang harus menjawab semua pertanyaanku. Damar. Karena semakin lama, aku semakin yakin suamiku mengetahui sesuatu. Mungkin tidak semuanya, tapi pasti ada sesuatu. Malam harinya, Damar pulang lebih lambat dari biasanya. Begitu masuk rumah, aku langsung melihat wajahnya. Dan entah kenapa, hatiku semakin tidak tenang. Karena wajah itu terlihat seperti wajah seseorang yang sedang menyimpan beban. Saat makan malam, aku hampir tidak menyentuh makanan. Sedangkan Damar terlihat beberapa kali mencuri pandang ke arahku. Seolah dia tahu ada sesuatu yang berbeda. Akhirnya setelah Naya masuk kamar, aku mengajaknya bicara. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana terasa sangat dingin. Aku meletakkan dokumen rumah sakit di atas meja. Damar langsung melihatnya. Dan saat melihat logo rumah sakit di pojok kertas, wajahnya berubah pucat. Sangat pucat. Jantungku langsung berdebar. Karena reaksinya sudah menjawab banyak hal. Mas. Suaraku bergetar. Apa yang sebenarnya kamu tahu? Damar langsung menunduk. Tidak menjawab. Aku mulai merasakan air mata menggenang. Lihat aku. Damar perlahan mengangkat kepala. Matanya terlihat penuh ketakutan. Dan saat itu, aku semakin yakin. Dia memang menyimpan sesuatu. Mas tahu tentang semua ini. Ruangan langsung sunyi. Beberapa detik terasa sangat panjang. Sampai akhirnya, Damar menghembuskan napas berat. Lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu, jawaban yang akan keluar tidak akan menyenangkan. Dan benar saja. Beberapa saat kemudian, Damar berkata dengan suara pelan. Aku curiga sejak lama. Air mataku langsung jatuh. Aku merasa seperti dihantam sesuatu. Curiga. Damar mengangguk pelan. Sejak Naya masih kecil. Tanganku langsung gemetar. Kenapa kamu diam? Suaraku mulai meninggi. Kenapa kamu gak pernah bilang apa-apa? Damar terlihat hancur. Karena aku takut. Jawaban itu membuat air mataku semakin deras. Takut. Lagi-lagi takut. Selama 20 tahun, semua orang memilih diam karena takut. Dan akibatnya, aku hidup dalam kebohongan. Naya hidup dalam kebohongan. Bahkan mungkin ada orang lain yang juga menjadi korban. Aku berdiri dari kursi. Dadaku naik turun menahan emosi. Takut sama siapa? Damar menunduk. Lalu menjawab pelan. Mama. Aku langsung membeku. Meski sudah menduganya, mendengar nama itu keluar langsung dari mulut suamiku tetap membuat hatiku hancur. Air mataku terus mengalir. Jadi selama ini kamu tahu? Damar buru-buru menggeleng. Aku nggak tahu semuanya. Aku cuma pernah dengar percakapan mama dengan seseorang waktu Naya masih kecil. Jantungku berdetak semakin keras. Percakapan apa? Damar memejamkan mata. Seolah menyesali semuanya. Mama bilang rahasia itu nggak boleh terbongkar. Aku langsung terduduk kembali. Seluruh tubuhku terasa dingin. Karena sekarang,
Semakin jelas bahwa Bu Ratih memang menyimpan sesuatu. Dan yang paling menyakitkan, suamiku memilih diam selama bertahun-tahun. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku ini istrimu, Mas. Suaraku pecah. Aku berhak tahu. Damar ikut menangis. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat dia menangis seperti itu. Aku salah. Aku terlalu takut kehilangan keluarga. Aku tertawa kecil di tengah tangis. Pahit. Sangat pahit. Karena tanpa sadar, dia justru hampir kehilangan orang yang selalu ada di sampingnya. Aku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Tanganku masih gemetar saat membukanya. Dan detik berikutnya, seluruh tubuhku membeku, karena isi pesan itu hanya satu kalimat. Kalau ingin tahu siapa anak kandungmu yang sebenarnya, datanglah besok pagi sendirian. Di bawahnya, tertera sebuah alamat. Dan alamat itu berhubungan langsung dengan seseorang yang selama ini sangat dekat dengan keluarga kami. Seseorang yang tidak pernah benar-benar kucurigai. Anak yang hilang ternyata sangat dekat. Tanganku masih gemetar saat membaca pesan misterius itu. Kalau ingin tahu siapa anak kandungmu yang sebenarnya, datanglah besok pagi sendirian. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Berharap ada penjelasan lain. Berharap ini hanya lelucon buruk. Tapi semakin kubaca, semakin kuat perasaan bahwa seseorang sedang mengawasiku. Seseorang yang tahu rahasia besar ini. Dan mungkin, orang itu tahu lebih banyak daripada siapapun. Malam itu aku tidak tidur. Damar beberapa kali mencoba bicara. Tapi aku sudah terlalu lelah. Terlalu kecewa. Terlalu terluka. Karena setelah semua yang terjadi, aku baru sadar bahwa aku sendirian menghadapi semuanya. Bahkan suamiku memilih diam selama bertahun-tahun. Saat matahari mulai terbit, aku sudah bersiap. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak kepada Damar. Tidak kepada Naya. Aku hanya membawa tas kecil berisi dokumen-dokumen yang sudah kukumpulkan. Lalu berangkat menuju alamat yang tertera di pesan itu. Perjalanan terasa sangat panjang. Padahal tempatnya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Semakin dekat, jantungku semakin berdebar. Karena alamat itu ternyata menuju sebuah rumah tua yang terlihat sederhana. Rumah itu berada di ujung jalan kecil. Ket temboknya mulai pudar. Pagar besinya sudah berkarat. Dan halaman depannya dipenuhi tanaman liar. Aku berdiri beberapa saat di depan pagar. Mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu mengetuk pintu. Beberapa detik berlalu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Dan kali ini, pintu perlahan terbuka. Seorang wanita parubaya muncul dari balik pintu. Wajahnya terlihat lelah. Matanya sembab. Seolah sudah terlalu banyak menangis dalam hidupnya. Begitu melihatku, air matanya langsung jatuh. Aku langsung membeku. Karena reaksinya begitu aneh. Wanita itu memegang dadanya sendiri. Lalu berkata dengan suara gemetar. Akhirnya, kamu datang juga. Dadaku langsung terasa sesak. Ibu siapa? Wanita itu tidak langsung menjawab. Beliau justru mempersilahkanku masuk. Rumah itu sederhana, tapi sangat rapi. Di ruang tamu, aku melihat banyak foto keluarga. Dan saat mataku menyapu satu persatu foto itu, jantungku langsung berdebar keras. Karena aku melihat seseorang yang sangat kukenal. Faris. Tanganku langsung dingin. Foto Faris ada di mana-mana. Foto saat kecil. Foto sekolah. Foto wisuda. Foto keluarga. Aku langsung menoleh ke arah wanita itu. Ini rumah Faris. Wanita itu menunduk. Lalu mengangguk perlahan. Dadaku semakin tidak tenang. Karena semua petunjuk selama ini selalu mengarah ke satu nama. Dan sekarang, aku berada di rumah yang membesarkannya. Wanita itu duduk di depanku.
Tangannya terus gemetar. Lalu perlahan mengeluarkan sebuah album foto tua. Album itu terlihat sangat usang. Sudut-sudutnya mulai rusak. Beliau membukanya perlahan. Sampai akhirnya berhenti pada satu halaman. Dan saat aku melihat isi halaman itu, napasku langsung tertahan. Karena di sana ada foto seorang bayi. Foto bayi laki-laki. Diambil tepat 20 tahun lalu. Aku tidak mengerti kenapa foto itu diperlihatkan kepadaku. Sampai wanita itu berkata dengan suara yang pecah karena tangis. Aku sudah menyimpan semua ini terlalu lama. Air matanya jatuh semakin deras. Dan aku nggak kuat lagi. Aku mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena semakin lama, aku semakin dekat pada sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hidup banyak orang. Wanita itu lalu menyerahkan sebuah gelang bayi yang sudah kusam. Tanganku gemetar saat menerimanya. Dan detik berikutnya, aku langsung membeku. Karena nomor identitas yang tertulis pada gelang itu, sama persis dengan nomor yang tercatat dalam dokumen kelahiran yang kutemukan. Air mataku langsung menggenang. Aku mengangkat wajah perlahan. Ini milik siapa? Wanita itu menangis semakin keras. Lalu menjawab dengan suara bergetar. Milik anak yang dibesarkan olehku selama 20 tahun. Jantungku berdetak sangat keras. Tanganku terasa dingin. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, wanita itu mengucapkan kalimat yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Anak itu adalah Faris. Aku langsung membeku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bernapas dengan normal. Tidak bisa berpikir. Karena nama yang selama ini terus muncul dalam setiap petunjuk, akhirnya disebut dengan jelas. Air mataku jatuh tanpa suara. Sedangkan wanita itu menatapku penuh penyesalan. Lalu berkata pelan, "Dan aku takut. Faris sebenarnya jauh lebih dekat denganmu daripada yang selama ini kamu kira." Saat itulah, aku mulai sadar. Rahasia yang selama 20 tahun terkubur, hampir sepenuhnya terbuka. Dan kebenaran berikutnya, akan jauh lebih menyakitkan daripada semua yang sudah kudengar sebelumnya. Aku pulang dari rumah wanita itu dengan tubuh lemas. Kepalaku terasa penuh. Dadaku sesak. Dan langkahku terasa berat. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai melihat bentuk utuh dari rahasia yang selama ini tersembunyi. Faris. Nama itu terus berputar di kepalaku. Pemuda yang selama ini sangat disayang Bu Ratih. Pemuda yang selalu diperlakukan berbeda. Pemuda yang selalu dibandingkan dengan Naya. Dan sekarang, namanya muncul di setiap petunjuk yang kutemukan. Aku tidak langsung menceritakan semuanya kepada siapapun. Karena jujur, aku sendiri belum siap menerima kenyataan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar. Tapi baru beberapa menit duduk, Naya tiba-tiba masuk dengan wajah berseri-seri. Sudah lama aku tidak melihatnya sebahagia itu. Matanya berbinar, pipinya memerah, dan senyumnya begitu lebar. "Ibu." Aku langsung mencoba tersenyum. "Kenapa?" Naya duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku. Aku mau ngomong sesuatu. Entah kenapa, hatiku langsung tidak tenang. Karena firasat buruk kembali muncul. Aku mencoba tetap tersenyum. "Apa?" Naya terlihat malu-malu. Lalu tertawa kecil. "Aku dilamar." Aku langsung terdiam. Beberapa detik kemudian aku tersenyum. Meski pikiranku masih kacau. "Serius?" Naya mengangguk cepat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Iya." Dan aku bahagia banget. Melihatnya seperti itu, hatiku ikut terharu. Karena sejak kecil, Naya memang anak yang baik. Dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku mengusap rambutnya pelan. Siapa laki-lakinya? Dan detik berikutnya, dunia seakan berhenti bergerak. Karena Naya tersenyum lebar lalu menjawab, "Faris." Tanganku langsung membeku.
Napasku terasa berat. Aku bahkan sempat berpikir aku salah dengar. Siapa? Naya tertawa kecil. Faris, Bu. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Karena dari semua nama di dunia, kenapa harus Faris? Kenapa harus pemuda yang selama ini terus muncul dalam semua petunjuk? Naya tidak menyadari perubahan wajahku. Dia justru terus bercerita dengan penuh semangat. Aku dan Faris sudah lama dekat. Kami mau menikah beberapa bulan lagi. Dadaku semakin sesak. Karena aku tahu sesuatu yang Naya tidak tahu. Dan semakin aku mengingat semua dokumen yang kutemukan, semakin besar ketakutanku. Malam itu aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya memeluk Naya erat. Sangat erat. Sampai dia heran. Ibu kenapa? Aku langsung menggeleng. Nggak apa-apa. Tapi air mataku diam-diam jatuh. Karena untuk pertama kalinya, aku takut pada masa depan. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan mulai berjalan. Keluarga besar terlihat bahagia. Yang paling bahagia justru Bu Ratih. Beliau bahkan terlihat jauh lebih bersemangat dibanding siapapun. Akhirnya, katanya sambil tersenyum lebar, keluarga ini dapat menantu yang tepat. Kalimat itu membuat dadaku terasa panas. Karena lagi-lagi, aku melihat sesuatu yang aneh. Sikap Bu Ratih terlalu antusias. Terlalu berlebihan. Seolah pernikahan ini sangat penting baginya. Bukan karena cinta, tapi karena alasan lain. Dan semakin hari, kecurigaanku semakin besar. Sampai akhirnya, aku memutuskan menemui Pak Surya, seorang pengacara tua yang membantu mencari arsip keluarga. Aku menyerahkan semua dokumen yang sudah kukumpulkan, foto, surat, data rumah sakit, gelang bayi, semuanya. Pak Surya memeriksa satu persatu dengan serius. Ruangan terasa sunyi. Sampai akhirnya, beliau mengangkat wajah. Dan ekspresinya langsung membuat jantungku berdebar keras. Bu Alia. Suaranya terdengar berat. Saya sarankan segera melakukan tes DNA. Tanganku langsung dingin. Tes DNA siapa? Pak Surya menarik napas panjang. Lalu berkata pelan. Naya. Beliau terdiam beberapa detik. Lalu melanjutkan. Dan Faris. Seluruh tubuhku langsung membeku, air mataku jatuh perlahan. Karena meskipun aku belum mendengar hasil apapun, aku sudah tahu. Ada sesuatu yang sangat mengerikan sedang menunggu di depan. Dan jika dugaanku benar, maka pernikahan yang sedang dipersiapkan itu, bisa berubah menjadi hari paling menghancurkan dalam sejarah keluarga kami. Rahasia DNA. Sejak keluar dari kantor Pak Surya, aku merasa seperti berjalan tanpa arah. Langkahku terasa ringan, tapi dadaku justru semakin berat. Karena untuk pertama kalinya, seseorang yang melihat semua bukti itu menyarankan hal yang selama ini paling kutakuti. Tes DNA. Dan bukan hanya untuk Naya, tapi juga untuk Faris. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus berusaha meyakinkan diriku sendiri. Mungkin semua ini hanya kebetulan. Mungkin aku terlalu jauh berpikir. Mungkin semua dokumen itu hanya kesalahan lama yang tidak ada hubungannya dengan anak-anak kami. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Aku sudah tidak lagi mempercayai kata kebetulan. Karena terlalu banyak potongan yang saling terhubung. Terlalu banyak rahasia yang mulai muncul ke permukaan. Dan yang paling menyakitkan, semuanya mengarah ke satu malam. Malam saat aku melahirkan 20 tahun lalu. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Naya sedang sibuk memilih gaun pernikahan. Faris sedang mengurus gedung acara. Sedangkan keluarga besar terlihat sangat bahagia. Hanya aku yang merasa dunia sedang runtuh. Tiba-tiba ponselku berdering. Pak Surya. Tanganku langsung gemetar saat menerima panggilan itu. Halo. Suara Pak Surya terdengar serius. Bu Alia.
Apakah ibu yakin ingin melanjutkan penyelidikan ini? Jantungku langsung berdebar. Kenapa? Beliau terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Karena kalau dugaan kita benar, akan ada banyak orang yang terluka. Air mataku langsung menggenang. Karena itulah yang paling kutakutkan. Aku bukan takut kehilangan harta. Bukan takut kehilangan nama baik keluarga. Aku takut menghancurkan hidup anak-anak. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku menarik napas panjang, lalu berkata tegas, lanjutkan. Malam itu, sampel DNA akhirnya dikumpulkan secara resmi melalui jalur hukum dan persetujuan yang diperlukan. Prosesnya tidak mudah. Banyak pertanyaan, banyak alasan yang harus diberikan. Dan aku harus berbohong kepada Naya. Itulah bagian yang paling menyakitkan. Saat Naya bertanya, "Ibu lagi ada masalah ya?" Aku hanya tersenyum. Padahal di dalam hati, aku sedang hancur. Hari-hari berikutnya terasa sangat lambat. Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas. Setiap malam aku sulit tidur. Dan setiap kali melihat Naya tersenyum membicarakan pernikahannya, air mataku hampir jatuh. Karena aku tidak tahu, apakah pernikahan itu benar-benar akan terjadi. Sementara itu, sikap Bu Ratih semakin aneh. Beliau terlihat gelisah, lebih sering melamun. Dan beberapa kali aku memergokinya menangis diam-diam. Saat aku bertanya, beliau selalu menghindar. Tapi sebagai seorang perempuan, aku bisa melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan seseorang yang tahu bahwa rahasia besar sedang mendekat. Lalu tibalah hari yang kutunggu sekaligus kutakuti. Pak Surya menelepon. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Bu Alia. Jantungku langsung terasa seperti diremas. Hasilnya sudah keluar. Tanganku mulai dingin. Aku langsung datang ke kantornya. Perjalanan terasa sangat panjang. Bahkan saat sudah duduk di depan meja Pak Surya, aku masih sulit bernapas dengan normal. Di atas meja ada sebuah map coklat. Sederhana. Tapi aku tahu, isi map itu bisa mengubah hidup kami selamanya. Pak Surya menatapku lama, seolah memberi kesempatan terakhir untuk mundur. Tapi aku menggeleng pelan. Air mataku sudah menggenang. Saya siap. Padahal sebenarnya, aku tidak siap sama sekali. Pak Surya membuka map itu perlahan. Ruangan terasa sangat sunyi. Hanya suara kertas yang dibalik. Lalu beliau mendorong hasil pemeriksaan itu ke arahku. Tanganku gemetar saat membacanya. Baris pertama. Baris kedua. Baris ketiga. Dan detik berikutnya, air mataku langsung jatuh. Karena hasil itu menjawab semua pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Naya, bukan anak kandung biologisku. Aku langsung menutup mulut. Tangisku pecah saat itu juga. Meski jauh di dalam hati aku sudah menduganya, membaca kenyataan itu tetap terasa menghancurkan. Aku membayangkan bayi kecil yang kugendong 20 tahun lalu. Anak yang kupeluk saat sakit. Anak yang kupanggil putriku. Dan sekarang, aku tahu ada rahasia besar di balik semuanya. Namun penderitaanku belum berhenti. Karena Pak Surya belum selesai berbicara. Beliau menatapku dengan mata penuh iba. Lalu berkata pelan, "Masih ada satu hasil lagi." Dadaku langsung terasa semakin sesak. Apa? Pak Surya menunduk beberapa detik. Kemudian mengangkat wajahnya kembali. Dan kalimat berikutnya membuat dunia seolah berhenti berputar. Faris juga bukan anak dari keluarga yang selama ini membesarkannya. Air mataku langsung mengalir semakin deras. Karena itu berarti, dugaan paling mengerikan selama ini benar. Rahasia penukaran bayi memang terjadi. Dan sekarang, tinggal satu langkah lagi menuju kebenaran yang sesungguhnya. Satu langkah yang akan mengubah acara pernikahan menjadi hari paling mengejutkan dalam sejarah keluarga kami. Pengakuan di depan para tamu.
Setelah hasil DNA keluar, hidupku seperti berjalan dalam kabut. Aku masih makan, masih tidur, masih berbicara dengan orang lain. Tapi sebenarnya, hatiku sudah hancur berkeping-keping. Naya bukan anak kandung biologisku. Dan Faris juga bukan anak kandung dari keluarga yang selama ini membesarkannya. 20 tahun. 20 tahun kebohongan. 20 tahun rahasia. Dan sekarang, semuanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Aku duduk sendirian di kamar malam itu. Foto masa kecil Naya berserakan di atas tempat tidur. Foto saat dia belajar berjalan. Foto saat pertama masuk sekolah. Foto saat ulang tahun ke-7. Foto saat wisuda. Air mataku terus jatuh. Karena apapun hasil DNA itu, bagiku dia tetap anakku. Aku yang menggendongnya. Aku yang menjaganya saat demam. Aku yang menemaninya menangis saat patah hati. Tidak ada kertas yang bisa menghapus semua itu. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak bisa diam. Pernikahan. Karena semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin besar ketakutanku. Bagaimana kalau Faris adalah anak kandungku? Bagaimana kalau Naya dan Faris memiliki hubungan keluarga yang selama ini tidak mereka ketahui? Aku tidak bisa mengambil risiko. Aku harus menghentikan semuanya sebelum terlambat. Keesokan harinya, aku menemui Pak Surya lagi. Beliau membawa beberapa dokumen tambahan. Dan setelah seluruh data dicocokkan, kebenaran yang selama ini berusaha kusembunyikan dari diriku sendiri akhirnya muncul. Faris adalah anak kandungku. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa dihentikan. Tanganku gemetar hebat. Aku bahkan tidak mampu berbicara selama beberapa menit. Karena selama 20 tahun, anakku hidup begitu dekat denganku. Aku melihatnya tumbuh. Aku berbicara dengannya. Aku sering bertemu dengannya di acara keluarga. Tapi aku tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu bahwa dia adalah darah dagingku sendiri. Sedangkan anak yang kubesarkan selama ini, ternyata lahir dari keluarga lain yang juga menjadi korban. Aku menangis sampai sesak. Karena rasa kehilangan itu datang sekaligus. Kehilangan masa kecil Faris. Kehilangan 20 tahun yang tidak akan pernah kembali. Dan yang paling menyakitkan, semuanya dilakukan karena keserakahan seseorang. Hari pernikahan akhirnya tiba. Gedung pernikahan dipenuhi tamu. Lampu-lampu menyala indah. Musik mengalun lembut. Semua orang tersenyum bahagia. Semua orang berpikir mereka sedang datang ke acara pernikahan yang sempurna. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit lagi semuanya akan berubah. Naya duduk cantik di ruang rias. Faris terlihat gagah dengan pakaian pengantin. Melihat mereka, air mataku kembali jatuh. Karena dua anak itu sama-sama tidak bersalah. Mereka adalah korban. Korban dari rahasia yang dikubur terlalu lama. Di tengah keramaian, aku melihat Bu Ratih. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan yang sangat besar di matanya. Seolah dia tahu. Hari ini adalah hari ketika semuanya berakhir. Acara hampir dimulai. Pembawa acara sudah mempersilakan para tamu duduk. Keluarga besar tersenyum bangga. Sampai akhirnya, aku berdiri. Seluruh tubuhku gemetar. Air mataku mengalir tanpa henti. Tapi aku tahu, aku tidak boleh diam lagi. Tolong hentikan acara ini. Suaraku menggema di dalam gedung. Semua orang langsung menoleh. Musik berhenti. Suasana mendadak hening. Naya terlihat bingung. Faris berdiri dari kursinya. Sedangkan Bu Ratih langsung pucat pasi. Aku berjalan perlahan ke depan. Tanganku memegang map berisi seluruh bukti. Hasil DNA, dokumen rumah sakit, surat lama, dan semua rahasia yang selama 20 tahun disembunyikan. Maafkan saya. Tangisku pecah. Tapi pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan sebelum kebenaran diketahui.
Suasana langsung gaduh. Para tamu mulai berbisik. Damar berdiri dengan wajah panik. Naya menatapku dengan mata penuh kebingungan. "Ibu, ada apa?" Pertanyaan itu membuat hatiku hancur. Karena aku tahu, setelah hari ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku menatap Bu Ratih. Perempuan yang selama ini menjadi ibu mertuaku. Perempuan yang menyimpan rahasia terbesar dalam hidupku. Dan untuk pertama kalinya, aku berbicara di depan semua orang. Ada seseorang yang harus menjelaskan apa yang terjadi 20 tahun lalu. Seluruh gedung langsung sunyi. Semua mata tertuju pada Bu Ratih. Dan saat itulah, Bu Ratih mulai menangis. Tangis yang selama ini dia tahan selama 20 tahun. Tangis yang menjadi awal dari pengakuan paling mengejutkan yang pernah didengar keluarga kami. Penyesalan yang terlambat. Tangisan Bu Ratih menggema di seluruh gedung. Tidak ada lagi suara musik. Tidak ada lagi senyum bahagia. Tidak ada lagi suasana pernikahan. Yang tersisa hanya keheningan. Keheningan yang terasa sangat berat. Semua tamu menatap ke arah Bu Ratih. Sebagian bingung. Sebagian penasaran. Sebagian mulai curiga bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Sedangkan aku, berdiri dengan tangan gemetar sambil memegang map berisi semua bukti. Air mataku terus mengalir. Karena aku tahu, setelah hari ini tidak ada yang akan kembali seperti semula. Naya berdiri dari kursinya. Wajahnya pucat. Matanya penuh kebingungan. "Ibu, apa sebenarnya yang terjadi?" Pertanyaan itu langsung menghancurkan hatiku. Karena aku ingin melindunginya. Aku ingin dia tetap tersenyum di hari pernikahannya. Tapi aku tidak bisa membiarkan kebohongan ini terus hidup. Faris juga berdiri. Wajahnya sama pucatnya. "Tante Alia, tolong jelaskan." Air mataku semakin deras. Karena tanpa mereka sadari, dua anak itu adalah korban terbesar dalam cerita ini. Aku belum sempat bicara. Bu Ratih tiba-tiba berjalan maju. Langkahnya goyah. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, perempuan yang selama ini selalu terlihat kuat itu tampak benar-benar hancur. Beliau memandang Naya. Lalu memandang Faris. Tangisnya pecah semakin keras. "Maafkan saya." Suasana gedung langsung sunyi total. Tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Bu Ratih menutup wajahnya sendiri. "Semua ini salah saya." Kalimat itu langsung membuat para tamu saling menatap. Damar memejamkan mata. Seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan aku, merasa napasku semakin berat. Karena pengakuan yang kutunggu selama bertahun-tahun akhirnya keluar. Bu Ratih terduduk di lantai. Tangisnya tidak berhenti. 20 tahun lalu. Suaranya bergetar. "Saya takut kehilangan warisan keluarga." Air mata terus jatuh dari matanya. "Saya terlalu serakah." Seluruh tubuhku langsung dingin. Karena akhirnya, beliau mengakuinya sendiri. Para tamu mulai berbisik. Beberapa terlihat shock. Beberapa tidak percaya. Tapi Bu Ratih terus bicara. Seolah seluruh beban yang dipikulnya selama 20 tahun akhirnya pecah hari itu. "Saya pikir saya sedang menyelamatkan keluarga." Tangisnya semakin keras. "Tapi saya justru menghancurkan semuanya." Naya mulai menangis. Sedangkan Faris terlihat membeku. Aku bisa melihat dunia mereka runtuh perlahan. Bu Ratih lalu menatapku. Tatapan yang selama ini penuh kesombongan, sekarang hanya berisi penyesalan. "Alia, Mama minta maaf." Air mataku langsung jatuh lagi. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu kata-kata itu. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa terlambat. Terlalu terlambat. Aku menatapnya dengan dada sesak. "Kenapa?" Suaraku pecah. "Kenapa harus anak-anak kami?" Tangis Bu Ratih semakin menjadi. "Karena saya bodoh. Karena saya tamak.
Karena saya lebih mencintai harta daripada keluarga saya sendiri. Gedung langsung dipenuhi tangisan. Bahkan beberapa tamu ikut menghapus air mata. Karena tidak ada yang menyangka rahasia sebesar ini tersembunyi selama 20 tahun. Tiba-tiba Faris berjalan maju. Matanya merah. Wajahnya penuh luka. Jadi, suaranya gemetar. Semua hidup saya dibangun di atas kebohongan. Bu Ratih langsung menangis histeris. Tidak mampu menjawab. Karena memang itulah kenyataannya. Naya kemudian berdiri. Air matanya terus mengalir. Nenek, kenapa? Pertanyaan sederhana itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Karena tidak ada alasan yang cukup besar untuk membenarkan apa yang telah terjadi. Tidak ada warisan. Tidak ada harta. Tidak ada ambisi yang bisa mengganti 20 tahun kehidupan yang hilang. Bu Ratih menangis sambil memegang dada. Maafkan nenek. Maafkan nenek. Beliau mengulang kalimat itu berkali-kali. Tapi semakin diulang, semakin terdengar menyakitkan. Karena semua orang tahu, penyesalan memang datang. Tapi penyesalan itu datang setelah semuanya hancur. Aku memeluk Naya yang menangis di sampingku. Dan saat melihat Faris berdiri beberapa langkah dari kami, hatiku kembali terasa remuk. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat anak kandungku sendiri berdiri begitu dekat. Tapi 20 tahun masa kecilnya, sudah tidak akan pernah bisa kembali. Dan di tengah tangisan seluruh keluarga, aku sadar satu hal. Hari ini bukan akhir dari rahasia. Hari ini adalah awal dari perjuangan kami untuk menerima kebenaran yang sangat menyakitkan. Air mata setelah 20 tahun. Gedung pernikahan yang tadi dipenuhi tawa, sekarang dipenuhi tangisan. Tidak ada lagi suasana bahagia. Tidak ada lagi rencana pesta. Tidak ada lagi senyum pengantin. Yang ada hanya luka. Luka yang selama 20 tahun tersembunyi. Dan kini terbuka di depan semua orang. Aku masih memeluk Naya yang menangis di sampingku. Tubuhnya gemetar. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Sedangkan Faris berdiri tidak jauh dari kami. Wajahnya kosong. Tatapannya kehilangan arah. Seolah seluruh hidup yang selama ini ia kenal baru saja runtuh. Aku bisa memahami perasaannya. Karena aku juga merasakan hal yang sama. 20 tahun. 20 tahun yang tidak akan pernah kembali. Bu Ratih masih terduduk di lantai. Tangisnya semakin keras. Beberapa anggota keluarga mencoba membantunya berdiri. Tapi beliau justru menolak. Seolah merasa tidak pantas menerima bantuan siapapun. Ini semua salah saya. Tangisnya pecah lagi. Saya yang menghancurkan semuanya. Tidak ada yang membantah. Karena memang itulah kenyataannya. Damar berdiri dengan mata merah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat lelaki itu benar-benar hancur. Dia berjalan mendekat ke arahku. Lalu berlutut perlahan. Air matanya jatuh. Maafin aku. Suaranya bergetar. Aku terlalu pengecut. Aku memejamkan mata. Karena selama bertahun-tahun, aku menunggu keberaniannya. Tapi keberanian itu datang saat semuanya sudah terlambat. Meski begitu, aku tidak lagi menyimpan kemarahan sebesar dulu. Karena saat melihat seluruh keluarga hancur hari itu, aku sadar satu hal. Kebencian tidak akan mengembalikan waktu. Kebencian tidak akan mengembalikan masa kecil Faris. Dan kebencian tidak akan menghapus air mata Naya. Yang bisa kami lakukan sekarang, hanya menerima kenyataan. Dengan susah payah. Dengan hati yang hancur. Beberapa saat kemudian, aku berjalan perlahan ke arah Faris. Pemuda itu menatapku. Matanya merah. Sama sepertiku. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. Dua orang yang seharusnya menjadi ibu dan anak sejak awal. Tapi dipisahkan oleh keserakahan orang lain. Air mataku langsung jatuh lagi. Faris.
Suaraku pecah. Pemuda itu menggigit bibirnya kuat-kuat. Lalu tanpa berkata apa-apa, dia memelukku. Pelukan itu membuat seluruh pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya. Karena untuk pertama kalinya, aku memeluk anak kandungku sendiri. Bukan sebagai kerabat, bukan sebagai orang lain, tapi sebagai seorang ibu. Maaf. Tangisku pecah. Maaf ibu, nggak ada waktu kamu kecil. Faris ikut menangis. Ini bukan salah ibu. Seluruh tubuhku gemetar. Karena kalimat sederhana itu terasa begitu menyakitkan sekaligus menghangatkan. Lalu aku menoleh ke arah Naya. Gadis yang kubesarkan sejak bayi. Gadis yang selalu kupanggil putriku. Dia berdiri beberapa langkah dari kami sambil menangis. Dan jujur, aku takut. Takut dia merasa kehilangan aku. Takut dia berpikir aku akan meninggalkannya. Aku langsung membuka tangan. Sini, sayang. Naya langsung berlari. Lalu memelukku erat. Sangat erat. Tangis kami bertiga pecah bersamaan. Aku memeluk mereka berdua. Anak yang kulahirkan. Dan anak yang kubesarkan. Karena saat itu aku sadar. Cinta seorang ibu tidak ditentukan oleh hasil tes DNA. Cinta seorang ibu lahir dari pengorbanan. Dari air mata. Dari waktu yang diberikan sepanjang hidup. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami perlahan berubah. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Masih ada banyak luka. Masih ada banyak tangisan. Tapi kami mulai belajar menerima kenyataan. Faris tetap menjadi bagian dari hidupku. Naya tetap menjadi putriku. Dan keduanya tetap saling menyayangi sebagai keluarga. Sedangkan Bu Ratih memilih menjual sebagian aset yang dulu begitu dipertahankannya. Sebagian digunakan untuk membantu keluarga yang menjadi korban dari kesalahannya. Sebagian lagi digunakan untuk memperbaiki hubungan yang telah hancur. Tapi beliau tahu, tidak ada uang yang bisa membeli kembali 20 tahun yang hilang. Suatu sore, Bu Ratih datang menemuiku. Wajahnya jauh lebih tua, lebih lelah, dan penuh penyesalan. Beliau menangis sambil menggenggam tanganku. Kalau waktu bisa diputar. Air matanya jatuh. Mama nggak akan pilih harta. Aku hanya diam. Karena sekarang, semua pelajaran itu sudah datang terlalu mahal. Sebelum pulang, Bu Ratih memeluk Naya dan Faris. Lalu menangis lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan dalam air matanya. Bukan karena warisan. Bukan karena harta. Tapi karena kehilangan. Karena akhirnya beliau sadar. Keluarga jauh lebih berharga daripada apapun. Kadang, rahasia bisa disimpan bertahun-tahun. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya untuk muncul. Dan ketika kebenaran itu datang, yang paling menyakitkan bukanlah kebohongannya. Melainkan waktu yang sudah hilang dan tidak bisa kembali. Kalau kalian ada di posisi Alia, apakah kalian bisa memaafkan orang yang telah memisahkan ibu dan anak selama 20 tahun? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda. Dan mungkin, itulah yang membuat kisah ini begitu menyakitkan untuk dilupakan.